Ya, mungkin sedikit saya bahas. Apakah ada yang mengumandangkan azan seperti di Ma'had Zaitun, tidak perlu menggunakan intonasi ataupun nada naik turun? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas beberapa kesalahan di dalam azan, khususnya azan yang dikumandangkan di dalam penyelenggaraan sholat Jumat di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Untuk lebih jelasnya, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, teman-teman, kalau kita melihat atau mengikuti video-video dari Al-Zaitun, ini adalah Jumat ketiga yang kita bahas berkaitan dengan azannya. Ini kita anggap penting karena memang azan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, bahwasanya para muazzin itu nanti di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya. Apa maksudnya? Bisa maknanya adalah paling panjang di sini adalah secara zahir dengan panjangnya leher, artinya tinggi badannya sehingga dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari hisab yaumul mahsyar. Atau maknanya adalah ia memiliki tempat yang tinggi nanti di hari kiamat. Ala kulli hal, ini adalah merupakan keutamaan yang sangat-sangat tinggi bagi para muazzin di hari kiamat nanti. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan daripada azan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwasanya tidak ada dari pepohonan, kemudian dari bebatuan, kemudian apa yang basah, apa yang kering, melainkan dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ini diantara keutamaan daripada azan itu sendiri. Jin manusia pun akan bersaksi. Jin manusia yang mendengarkan azan itu akan menjadi saksi kebaikan untuk mereka yang azan. Nah, teman-teman, jangan sampai keutamaan-keutamaan daripada azan itu akan menjadi berkurang keutamaannya, hilang keutamaannya ketika kita keliru
atau dengan sengaja kita menyelisihi sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengumandangkannya. Di dalam hal ini yang memang sangat fatal menurut kita adalah istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat ini adalah merupakan kesalahan yang sangat-sangat fatal di dalam kita mengumandangkan azan. Ya, apapun azannya, baik itu azan Jumat ataupun azan pada waktu-waktu yang biasa. Karena jumhurul ulama atau ijma'ul ummah, ijma' para ulama mengatakan bahwasanya para muazin Nabi itu dan muazin-muazin terdahulu itu semuanya menghadap kiblat ketika azan. Tidak ada yang tidak menghadap ke kiblat. Jadi seperti itu. Hanya nanti di dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah mereka memutar badannya ke arah kanan dan kiri. Itu artinya selain itu mereka tetap menghadap kiblat. Nah, adab inilah yang mungkin harus kita perhatikan, harus kita jaga. Jangan sampai dengan kita menyaksikan tayangan-tayangan video berkaitan dengan azan, ya khususnya azan Jumat di Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kemudian menjadikan kita ingin untuk berkreasi seperti itu atau berkreasi dengan cara-cara yang lain. Azan adalah merupakan sesuatu yang tauqifi, yang sudah pakem. Jangan kita modif, ya, dimodif lagi seperti halnya kita memodif motor misalkan. Nah, ini sahabat sekalian yang dimuliakan Allah berkaitan dengan istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Dan yang kedua adalah raf'us saut. Ya, kemudian husnus saut ini penting. Mengangkat suara, meninggikan suara. Oke, kalau di dalam hal ini insya Allah tidak ada masalah. Ya, karena azan yang kita saksikan sudah cukup tinggi suaranya, lebih-lebih dengan pengeras suara. Tapi ada lagi anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaguskan suara di dalam azan. Nah, membaguskan suara ini dalam artian bukan berarti harus mengikuti nada-nada tertentu, ya, seperti azan Masjidil Haram ataupun azan Madinah ataupun yang lain. Bukan seperti itu. Bukan dalam artian kita tidak wajib mengikuti azan-azan seperti itu. Tapi selama suaranya menjadi indah, diindahkan suaranya, dibaguskan suaranya, sehingga orang-orang tertarik untuk datang ke masjid, ini yang diinginkan di dalam Islam. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa ya di dalam sebuah hadis itu menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai muazin beliau? Salah satu sebabnya adalah karena a'jabahu sautuhu, karena beliau takjub dengan suaranya. Nah, oleh karena itulah di sini perlunya untuk kita mengumandangkan azan itu dengan indah. Seperti apa ya? Di sini indahnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang kalau memang azan, mengikuti azan seperti di Masjidil Haram, azannya Syekh Ali Ahmad Mullah, bagus. Seperti azannya Ustaz atau azan legendaris daripada Syekh kita, Ustadz kita, Ustaz Muammar ZA. Atau yang kekinian, ya seperti azannya Daeng Sawal misalkan, yang ada di Masjid Istiqlal. Ini sesuatu yang dianjurkan untuk sebagai bentuk daripada keindahan suara. Walaupun dengan catatan kita tidak boleh berlebih-lebihan, takalluf, ya, tidak diperbolehkan. Standar-standar saja. Ya, mungkin sedikit saya bahas
apakah ada yang mengumandangkan azan seperti di Ma'had Zaitun, tidak perlu menggunakan intonasi ataupun nada naik turun? Ada. Salah satunya yang saya dengar itu adalah di Masjid Saudi Arabia. Itu ada yang memang berusaha untuk menjadikan azannya itu lurus-lurus saja. Contohnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang seperti itu. Dan ini tidak ada masalah dan bagus-bagus saja. Yang menjadi masalahnya kembali ke tadi. Ya, tidak ada yang azan seperti di Ma'had Az-Zaitun dengan membelakangi kiblat, ya, menghadap ke timur kalau kita di Indonesia. Perindahlah suara. Ini penting. Jangan ditambahkan juga, nah ini menjadi sesuatu yang lebih penting lagi, jangan ditambahkan dengan gerakan-gerakan yang tidak dicontohkan, tidak pernah dicontohkan baik fis salafi wal khalaf, ya, di zaman terdahulu ataupun yang sekarang, di zaman para ulama salaf ataupun di zaman kekinian. Jangan kita berkreasi di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak dianjurkan, karena ini kita sudah mengada-ada di dalam azan ini sendiri. Demikian sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.